kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Aswati Malo dengan NIM 2003020072, kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang, tahun akademik 2020-2021. Tujuan dari saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi pada buku yang telah direview pada slide 2 sampai slide 6 dari Pak Lazarus C. Ahmad. Materi yang akan saya bahas tentang pengantar sosiologi. Berikut penjelasannya. Pengertian sosiologi. Secara umum, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dengan gejala non-sosial. Adapun pendapat para ahli dalam pengertian sosiologi. Yang pertama, menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Dan yang kedua ada dari Rocker dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Yang ketiga, menurut W.F. Ochblum dan M.F. Nimcoff, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Dan yang keempat ada C.A. Van Dorn dan C.J. Lamres. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Yang kedua, mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther, munculnya kapitalisme akhir abad 15, dan revolusi industri abad 18, revolusi Prancis. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Jadi tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Menurut Melville J. Herkovitz, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Misalnya, kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti, dari lahir sampai mati. Yang berikut, apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemarjan dan Soelaiman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karya manusia. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Claude Hon dalam Universitas Categories of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Misalnya, pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Yang kedua ada mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Misalnya, pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga ada sistem kemasyarakatan. Misalnya sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang berikut ada bahasa, yaitu bahasa lisan maupun tertulis. Yang berikut ada kesenian. Misalnya seni rupa, seni tari, seni suara, dan seni gerak.
Dan yang terakhir ada sistem pengetahuan religi, yang artinya sistem kepercayaan atau agama. Kebudayaan. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan desain for living Linton atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif kebudayaan. Yang pertama, unsur penilaian atau valuational elements. Baik, misalnya baik sampai buruk, benar sampai salah, menyenangkan sampai tidak menyenangkan. Yang kedua ada unsur perintah atau prescriptive elements, yang artinya boleh sampai tidak boleh, perintah sampai larangan. Yang ketiga ada unsur kepercayaan atau cognitive elements, misalnya selamatan, upacara, atau ritual. Yang ke-10, kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan atau folkways adalah cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Contohnya berjabat tangan dan cara makan. Yang kedua ada tata kelakuan atau mores, adalah gagasan yang kuat tentang salah dan yang benar, yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contohnya tabu. Orang Bayumas tidak boleh berpergian pada hari Sabtu Pahing. Yang berikut ada lembaga sosial atau social institution, yang artinya sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya lembaga keluarga, agama, pemerintah, pendidikan, dan ekonomi. Yang berikut ada hukum atau law, adalah tata kelakuan yang terkodifikasi sanksinya yang jelas. Contohnya KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang berikut ada nilai atau value, adalah gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contoh, nilai tentang virginitas atau perempuan ideal. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut atau disebut model personality, Du Bois. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut atau kebudayaan modal. Misalnya, orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak, kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Jadi, kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai kita, atau relativisme kebudayaan. Contoh bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk. Sementara bagi masyarakat suku Bonchok di Filipina adalah baik.
sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Sedangkan bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia, karena membela harga diri dan kehormatan. Namun menurut KUHP adalah kriminal. Etnosentrisme dan xenosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar sampai salah, tinggi sampai rendah, berharga sampai tidak berharga. Contohnya menyebut diri sebagai orang terpilih, yaitu Yahudi. Ras unggul, yaitu Jerman. Sementara yang lain dianggap kafir, barbar, dan tidak beradab, dan terbelakang. Sementara xenosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing, atau gagasan produk gaya sendiri dianggap inferior. Contohnya MC Donald lebih prestisius dibanding embok berek. Yang berikut sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berada dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri atau instik, manusia tidak dibekali nalurinya yang lengkap. Jadi manusia tidak mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Peter L. Berger yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan atau roles. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, dia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Teori sosialisasi. George Herbert Mead, menurutnya, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peran-peranan yang ada dalam masyarakat, atau pengambilan peran, atau role taking. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankannya, dan yang harus dijalankan orang lain. Tahap-tahap nyata yaitu tahap bermain atau play stage. Pada tahap ini seorang anak meniru berbagai peran ayah, ibu, dan guru tanpa memahaminya. Tahap permainan game stage. Pada tahap ini anak sudah tahu peran yang harus dijalankan dan peran orang lain. Tahap pengambilan peran atau role taking. Pada tahap ini anak sudah dapat mengambil peran orang lain atau generalized others. Dalam tahap awal sosialisasi ada orang-orang penting dalam proses sosialisasinya atau significant others, misalnya ayah, ibu, guru, atau tokoh idola. Yang berikut teori sosialisasi. Yang kedua,
Charles Horton Shirley menurutnya, konsep diri atau self-concept seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain, atau looking glass self atau diri seseorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Tahap-tahapnya. Persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain, persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain, dan perasaan kita tentang penilaian-penilaian tersebut. Yang berikut agen-agen sosialisasi. Fulter dan Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama, yakni keluarga atau nuklear maupun extended family merupakan agen sosialisasi pertama dan utama atau tahap bermain. Yang kedua, teman bermain, peer group, agen sosialisasi pada tahap permainan sekolah. Yang ketiga, media massa. Saat ini, terutama televisi, atau sebagai The First God, atau Jalaluddin Rahmat, atau The First Evil. Yang berikut macam-macam sosialisasi. Berger dan Luckman memilih menjadi sosialisasi primer, atau primary socialization. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder, secondary socialization. Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Yang berikut macam sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi sekunder. Salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah resosialisasi yang didahului desosialisasi. Dalam desosialisasi, individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya. Sedangkan dalam resosialisasi, individu diberi suatu diri yang baru atau terjadi dalam total institution seperti penjara, rumah sakit jiwa, atau government. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Bentuk sosialisasi sekunder yang lain adalah anticipatory socialization, yakni bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peranan baru. Menurut Robert Camerton, contoh Akbari, Akpri, Akmil, dan West Point. Yang ke-23, pola-pola sosialisasi. Jagger memilihnya menjadi repressive socialization, menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Cirinya menekan pada hukuman dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal dan berisi perintah. Tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai significant other. Yang berikut participatory socialization. Penekanannya pada interaksi, komunikasi lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting, keluarga sebagai generalized order. Yang berikut interaksi sosial. Pendahuluan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, meliputi imitasi atau peniruan, sugesti, atau pandangan individu yang diterima orang lain. Identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain, simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Dan yang kedua ada syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat.
ada kontak sosial atau social contact, ada komunikasi atau communication. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama, Gilin memilahnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Yang kedua ada Kimball Young, membedakannya menjadi oposisi yang mencakup persaingan atau competition dan pertikaian atau konflik, atau kerja sama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Yang berikut ada akomodasi. Adalah suatu proses di mana secara umum adalah suatu proses di mana akomodasi adalah suatu proses di mana orang per orang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Tujuan akomodasi antara lain mengurangi pertentangan, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, memungkinkan kerjasama, dan mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. Bentuk akomodasi atau yang pertama coercion atau paksaan, kompromis atau kompromi, arbitration atau pihak ketiga, mediation atau penengah, conciliation atau persetujuan, toleration atau toleransi, stalemate atau kemacetan. Yang terakhir ada education atau peradilan. Asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Artinya menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Yang berikut interaksionalisme simbolik. Yang pertama interaksionalisme simbolik atau simbolik interaktionis merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran Herbert Mead. Mengikuti pemikiran Mead, Herbert Blumer mengemukakan 3 pokok pikiran interaksionalisme simbolik, yakni bahwa manusia bertindak atau act terhadap sesuatu thing atas dasar makna meaning yang dimiliki sesuatu tersebut baginya. Yang kedua, bahwa makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antar individu. Bahwa makna diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran atau interpretive process yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Yang berikut ada definisi situasi. Konsep definisi situasi atau the definition of situation berasal dari William Isaac Thomas. Menurutnya, seseorang tidak langsung memberikan reaksi manakala dia mendapat rangsangan dari luar. Tindakan seseorang selalu didahului tahap penilaian dan pertimbangan. Rangsangan dari luar diseleksi melalui proses yang disebutnya definisi atau penafsiran situasi. Dalam proses ini, individu memberikan makna atau atas rangsangan yang diterimanya. Menurut W.I. Thomas,
If people define things as real, they will be real in their consequences. Atau jika orang mendefinisikan sesuatu sebagai nyata, maka akibatnya akan nyata. Dramaturgi atau all the word, stake and element and woman merely players. Shakespeare, Irving Goffman dalam bukunya The Presentation of Everyday Life mengemukakan pemikirannya tentang interaksi sosial. Menurutnya, individu yang berjumpa dengan orang lain akan mencari informasi mengenai orang yang dijumpainya atau menggunakan informasi yang dimilikinya, antara lain untuk mendefinisi situasi. Dalam setiap perjumpaan masing-masing pihak membuat pernyataan atau expression dan pihak lain memperoleh kesan atau impression. Expression dibedakan menjadi expression given, pernyataan yang diberikan, dan expression given of atau pernyataan yang dilepaskan. Keduanya bisa saling mendukung, mengucapkan turut bela sungkawa dengan membuka sedih, atau bertentangan, mengucapkan terima kasih dengan wajah cemberut. Status dan peranan. Pendahuluan salah satu perhatian para ahli sosiologi adalah struktur sosial atau social kultur. Struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Korbum dalam membahas struktur sosial ada dua konsep penting di dalamnya, yaitu status dan peranan. Apa itu status dan peranan? Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Menurut Lipton, status is a collection of ranks and duties. Peranan atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu atau dynamic aspect of status. Aspek dalam peran. Seseorang dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Jadi dalam mempelajari peran, sekurangnya harus melibatkan dua aspek. Kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak kita harus memiliki sikap perasaan dan harapan-harapan sesuai peran-peran tersebut. Yang berikut perilaku peran. Perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Contoh, dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSK, pakaian seragam, tanda pangkat, gelar upacara keagamaan adalah alat bantu perilaku peran. Menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yang diperlukan peran tersebut dan mendorong si aktor berperan sesuai tuntutan peran. Contohnya, polisi berseragam lebih berwibawa daripada polisi preman. Manajemen kesan. Sebagian perilaku peran merupakan pemeranan peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi atau internalisat sebagai hasil sosialisasi yang panjang. Namun beberapa perilaku peran merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan orang lain. Impression management atau manajemen kesan atau Irving Goffman. Macam-macam status. Status yang diberikan atau ascribed status adalah status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu dibawa sejak lahir. Contoh, gelar kebangsawaan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, dan usia. Yang kedua, status yang diperjuangkan atau activate status. Status adalah status yang menuntut
kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan. Contohnya, tingkat pendidikan, kekuasaan, dan kekayaan. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau social stratification adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Kelas sosial. Kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sifat, kepercayaan, nilai dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya. Ditentukan oleh kedudukan sosial ekonominya dalam masyarakat, kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, keturunan, partisipasi kelompok, dan pengakuan orang lain. Macam-macam stratifikasi. Berdasarkan cara memperoleh status. Berdasarkan cara memperoleh status yang diperoleh ekstripsi status adalah usia atau age stratification. Misalnya putra mahkota umumnya adalah putra tertua. Sistem senioritas dalam pekerjaan dan sebagainya, jenis kelamin. Atau sex stratification. Misalnya status laki-laki dianggap lebih tinggi dibanding status perempuan. Terus keagamaan atau religious stratification, misalnya kasta etnis. Atau etnis stratification, misalnya di Israel, warga Arab dan Palestina hak-haknya tidak setara dibanding warga Yahudi. Yang berikut ras atau racial stratification, misalnya di AS warga kulit hitam masih dianggap sebagai the second class. Yang kedua, status yang diraih, exhibit status. Sama dengan pendidikan atau educational stratification, pekerjaan atau occupational stratification, kekayaan atau economic stratification. Yang berikut berdasarkan keterbukaan sistem stratifikasi, J. Milton Yinger, artinya status tertutup apabila setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya. Status terbuka apabila setiap anggota masyarakat memiliki status yang berbeda dari orang tuanya, bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau social mobility berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan, privilege, maupun prestige atau transport. Mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas ke atas atau ke bawah atau transport. Sementara mobilitas lateral mengacu pada perpindahan geografis antara lingkungan setempat, kota, dan wilayah. Gendens dapat terjadi mobilitas sosial intergenerasi atau antargenerasi. Dimensi stratifikasi sosial. Dimensi ekonomi, Max Weber. Yang pertama, dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Mengapa terjadi stratifikasi? Stratifikasi memang dibutuhkan demi kelangsungan hidup. Masyarakat stratifikasi timbul karena dalam masyarakat berkembang pembagian kerja yang memungkinkan terjadinya pembedaan kekayaan, kekuasaan, dan prestige. Apa dampak stratifikasi? Perbedaan stratifikasi menyebabkan perbedaan gaya hidup. Menurut Weber, yaitu perilaku. Atau menurut Bendix dan Lipset, selera pakaian, perabotan hiburan, makanan minuman, bacaan, lukisan, musik, permainan, dan kegiatan. Simbol status. Menurut Peter Elberger yang selalu memperhatikan kepada orang lain apa yang telah diraihnya dengan memakai simbol status, contohnya cara menyapa, gaya bicara, bahasa, pakaian, perhiasan, dan dalam setiap masyarakat, pakaian paling tidak memiliki fungsi.
yaitu manfaat, estetika, dan simbol status, menurut Barbel dan Rogel. Stratifikasi dan peluang hidup. Dalam buku Class, Status, and Power, Bennis dan Lipset merangkum berbagai pemikiran tentang perbedaan perilaku kelas. Perbedaan kelas melahirkan perbedaan fertilitas atau non-Einstein tingkat harapan hidup bayi waktu lahir. Menurut Mayer dan Hauser, kestabilan keluarga, Hollingstate, kesehatan mental, Grant perilaku seks, Kinsley, Pomeroy, Martin, kehidupan beragama, Popey, Mott, Berber, dan Lobel, sikap politik. Cara mengurangi ketidaksamaan. Di negara-negara liberal melalui Equality of Opportunity X, yang artinya pengenaan pajak progresif di AS, melalui kesamaan peluang untuk meraih American Dreams, Red Rage di negara-negara komunis melalui prinsip satu sama rata sama rasa di Indonesia. Kelompok sosial. Kelompok sosial yang pertama, latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, ingin berkumpul antara satu dengan yang lain, menurut X. Adam dan Hawa. Yang ketiga, tanpa kawan atau teman hidup menjadi hampa dan bahkan terjadi instabilitas sosial atau stres. Yang keempat, oleh karena itu tercipta kelompok sosial. Yang kelima, kelompok sosial diantaranya keluarga, masyarakat, kumpulan, organisasi, dan lain-lain. Yang keenam, hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling menolong. Syarat-syarat kelompok sosial. Anggota kelompok sosial harus sadar diri bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Dalam kelompok ada hubungan timbal balik antara anggota. Ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, kategori utama yaitu kesatuan wilayah. Tipe umumnya community, tipe khususnya daerah atau rural atau desa, urban atau kota. Kriteria utamanya adalah kepentingan, dan yang kedua bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Kategori utama yang kedua, kesatuan-kesatuan atas dasar kepentingan yang sama. Tipe umumnya kelas, kelompok etnis dan ras, kerumunan, primary group. Kelas, tipe khususnya adalah status sosial, kelompok atas dasar perbedaan warna kulit, kerumunan dengan kepentingan yang sama, keluarga, dan ormas atau orpor. Kriteria utamanya ciri-ciri berdania, tidak mengikat, dan yang terakhir organisasi sosial yang formal. Faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial. Yang pertama, kesadaran akan jenis yang sama atau organisasi profesi, yaitu Ikatan Perempuan Indonesia dan lain-lain. Yang kedua, adanya hubungan ikat sosial, yaitu Ikatan Pelajar dan Mahasiswa BIMA. Yang ketiga, ada orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan atau parpol atau ormas. Formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya, yaitu instansi pemerintahan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, dan lain-lain. Yang berikut, informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Dan yang berikut, referensi grup adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang, artinya bukan anggota kelompok tersebut, untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Contohnya anggota DPR atau DPRD diarahkan oleh partai politik. Yang kedua, kelompok sosial memiliki aturan normatif yang harus dipatuhi oleh member atau anggota organisasi. Dalam kurung, anggota DPR atau DPRD harus dipatuh terhadap partai politik. Dan yang ketiga, aturan tersebut bersifat mengikat.
Dalam artian mahasiswa tidak mematuhi aturan itu dianggap gagal. Dan yang terakhir, publik merupakan kumpulan manusia yang jumlahnya tidak bisa diukur. Yang pertama, interaksi mereka terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, TV, film, internet, email, FB, blog, website, dan lain-lain. Alat komunikasi tersebut adalah ruang publik bagi publik. Sekian dan terima kasih dari video saya. Jangan lupa like. Kalau mungkin ada pendapat atau saran dari teman-teman, jangan lupa komen dan juga subscribe agar dapat memahami materi-materi atau menambah ilmu-ilmu bagi teman-teman. Terima kasih.